Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu di dalam doa pagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik, tetap kuat apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Saudara, setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus menaruh harap kepada Tuhan. Karena di hari-hari terakhir akhir zaman ini banyak sekali terjadi kejahatan. Bisa jadi hari ini juga kita diperhadapkan dengan pencobaan. Bisa jadi hari ini kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Saudara, ada seorang ibu yang bercerita kepada saya pada waktu mengikuti doa pagi di channel YouTube saya ini, ya. Pada waktu dia mulai puji-pujian bersama saya, mengikuti puji-pujian, ada saudaranya yang dari luar kota yang tidak seiman tiba-tiba duduk di sebelahnya dan dia juga menyetel, ya, pembacaan ayat-ayat, ya, sesuai dengan keyakinannya, ya, dari kitab suci mereka, dari kitab suci dia, ya. Begitu juga saat sampai pada penyampaian firman Tuhan, ibu ini mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi saudaranya yang dari luar kota ini di sebelahnya juga menyetel khotbah dari ulama yang menjadi panutannya. Nah, saudaraku, terjadi ya seperti persaingan, ya, suaranya bising, ya, bising sekali. Nah, ini yang saya maksudkan juga peperangan rohani. Mungkin seperti itu juga yang sewaktu-waktu bisa kita hadapi. Namun demikian kita bersyukur karena kita bersama Tuhan dan Tuhan Yesus itu baik. Dia akan senantiasa bersama kita dan Allah Bapa kita memberi kekuatan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan, mengagungkan namanya dan nanti juga merenungkan firman Tuhan? Mari kita akan bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena keberkat-Mu, karunia-Mu di dalam Yesus Kristus kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau, ya Bapa, memuji di dalam nama Yesus Kristus, mengagungkan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan yang berkuasa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Sungguh Engkau Allah yang besar, tiada yang lain Tuhan, yang kami muliakan dan kami sembah hanya Kau Tuhan. Raja semesta alam raya, Kaulah yang berkuasa di bumi, Kaulah yang berkuasa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. Di hadirat-Mu saat ini Bapa, kami memuji, kami agungkan Engkau. Kami agungkan Yesus Kristus Tuhan dan Raja, Juru Selamat, Allah yang dikdaya, Allah yang berkuasa. Haleluya. Biarlah pujian pengagungan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami puji, kami agungkan Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan penyertaan Tuhan adalah segalanya. Penyertaan Tuhan adalah yang sempurna di dalam hidup kita, yang terutama dalam kita. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan segalanya. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya
hanya bagiku. Hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, oh, anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Anugerahmu Tuhan yang membuat kami kuat sampai hari ini, dan oleh karena kasih sayangmu kami beroleh kekuatan yang baru, kekuatan ilahi yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, supaya kami mengerti apa yang perlu, apa yang terpenting untuk kami lakukan saat ini. Dan biarlah Bapa, kami Engkau mampukan untuk dapat melakukan, menaati semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema mingguan kita dalam minggu ini adalah tetap kuat karena Bapa. Dan secara khusus pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah berdoa versus tidur. Berdoa versus tidur. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, kenapa dua hal itu harus dipertentangkan? Antara berdoa dengan tidur. Bukankah manusia itu butuh kedua-duanya? Ya memang betul Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia, terlebih kita adalah umat Tuhan, butuh berdoa. Kita butuh berdoa karena kita butuh Tuhan. Tapi yang namanya tidur, kita juga butuh untuk tidur. Nah saudara,
Manusia butuh tidur karena memang waktu manusia tidur itu tubuh diistirahatkan. Waktu tidur tubuh dijaga kesehatannya, juga mental, emosi itu dipelihara. Itu terjadi pada waktu tidur. Nah, saat tidur tubuh kita juga melakukan banyak hal, saudara. Tanpa kita sadari, tubuh kita itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Juga membersihkan racun dari dalam tubuh kita. Saat istirahat, saat tidur ya, tubuh kita memproses ya ingatan kita, ya menyeimbangkan hormon dan mengatur emosi kita agar tetap baik ya. Nah, saudara, sebaliknya orang yang kurang tidur itu bisa menjadi cepat lelah, kemudian juga susah berkonsentrasi, dan juga bahkan daya tahan tubuh orang yang kurang tidur itu akan melemah, imunnya akan melemah. Jadi tidur itu memang sangat penting ya bagi kehidupan manusia, agar manusia itu tetap hidup sehat dan seimbang. Nah, lalu masalahnya apa dengan tidur? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya demikian. Nah, pagi hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita perbedaan antara orang yang waktunya tidur malah berdoa dengan orang yang seharusnya berdoa tapi malah tidur. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, ada perbedaan antara orang yang waktunya tidur tapi dia berdoa dengan orang yang seharusnya berdoa tapi malah tidur. Ini dua hal yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya mari Bapak Ibu Saudara kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 43, kemudian dilanjutkan ayat 45 dan ayat 46. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada Alkitab bisa dibuka, tapi kalau Alkitabnya elektronik ada di gadget saudara atau di ponsel saudara, saudara bisa mendengarkan saya saja. Nah, saudara, dikatakan dalam Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Nah, saudara, dengan membaca ayat-ayat ini kita kembali diperhadapkan kepada apa yang terjadi dengan Yesus dan para murid-muridnya setelah mereka selesai mengadakan perjamuan makan Paskah. Nah, saudara, Lukas menceritakan tentang apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya yang pada waktu itu berada di Taman Getsemani. Saudara, sesampai Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, Lukas 22 ayat 40 ya. Ketika sampai di situ ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai. Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Nah, saudaraku, di Taman Getsemani Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Hal ini mengingatkan kepada para muridnya dan kita semua bahwa berdoa itu penting. Kenapa? Ya, agar saat dicobai jangan sampai kita berbuat dosa. Saat menghadapi pencobaan, saat menghadapi ujian iman, saat menghadapi godaan, jangan sampai kita berbuat dosa. Itulah tujuan Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa. Nah, saudara, pada saat itu Yesus sedang menghadapi pencobaan. Yesus sedang dicobai. Dicobai untuk apa? Untuk mengingkari komitmen ketaatannya kepada Allah Bapa. Saudara, pada waktu itu saat penderitaan yang karena salib yang harus diderita oleh Yesus itu sudah semakin dekat. Nah, Yesus sebagai manusia waktu itu merasa takut, ya, merasa begitu gentar menghadapi situasi penderitaan ataupun salib yang sudah semakin mendekat. Nah, karena itu saudara-saudara, saya katakan pada waktu itu Yesus dicobai untuk apa? Untuk menolak salib, untuk menolak menderita atau melarikan diri dari hukuman salib. Itu godaan, itu cobaan yang dihadapi Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pengingkaran atas komitmen taat kepada Allah Bapa itu sama saja dengan perbuatan bohong, sama saja dengan menipu Allah Bapa. Jelas itu adalah dosa. Nah, saudaraku, jadi kalau sampai Yesus kemudian tergoda untuk menolak ditangkap, menolak disiksa, menolak disalibkan, ya, itu sama saja Yesus itu akan menipu, berbohong kepada Allah Bapa, tidak setia, tidak konsisten dengan komitmennya. Nah, karena itu saudara-saudara, Yesus berdoa. Karena apa? Yesus butuh kekuatan dari Allah Bapa agar ia bisa tetap konsisten dengan komitmen taatnya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, tapi bagaimana dengan para murid-murid Yesus? Nah, saudara, murid-murid Yesus pun pada prinsipnya sama. Kalau pada waktu itu Yesus menghadapi pencobaan, godaan, ya, murid-murid Yesus pun juga begitu. Ya, hanya selisih waktu sedikit saja. Ya, setelah Yesus ditangkap, disiksa, ya, murid-murid Yesus pun juga akan masuk dalam pencobaan, dalam godaan. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mereka keluar dari Taman Getsemani, para murid Yesus juga segera diperhadapkan dengan pencobaan, ya. Contohnya adalah Simon Petrus, ya. Saudara-saudara, ketika Yesus mulai ditangkap dan disiksa, Simon Petrus berada di sekitar Yesus disiksa waktu itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang menuding Petrus, ya, dengan berkata, "Kamu kan salah satu dari mereka toh. Ya, kamu itu salah satu dari mereka." Nah, saat dia ditunjuk begitu, saudaraku, sebenarnya iman Simon itu sedang diuji, ya. Komitmen Simon untuk setia kepada Yesus Kristus itu sedang diuji. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Ternyata Simon Petrus berkata kepada orang yang menuduhnya itu, ya, dengan jawaban, "Oh, bukan, aku tidak kenal dia." Ya, dia berkata bahwa dia tidak kenal Yesus. "Aku bukan salah satu dari dia." Ya, dia berkata begitu. Itu jelas dia berbohong. Itu jelas dia menyangkali Yesus. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus itu sesuatu yang jelas salah, ya. Itu adalah dosa, ya. Nah, itulah sebabnya Yesus sebelumnya berkata, berdoalah supaya waktu dicobai kamu itu tidak
berbuat dosa, tidak jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, ada perbedaan antara orang yang berdoa saat menghadapi pencobaan dengan orang yang memilih untuk tidur saat akan menghadapi pencobaan. Nah saudara, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh saat menghadapi pencobaan akan dikaruniai oleh Bapa kekuatan ilahi, sehingga ia tidak jatuh dalam dosa saat dicobai, sehingga dia tetap kuat, tetap konsisten terhadap komitmen setia, komitmen taatnya kepada Allah Bapa. Nah saudara, itu yang terjadi dengan Yesus pada waktu menghadapi pencobaan. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan saudaraku, karena sungguh-sungguhnya itu sampai peluhnya itu menetes seperti darah, ya, menetes ke tanah itu seperti darah. Nah saudaraku, dan akhirnya yang terjadi apa? Yesus mendapat kekuatan ilahi. Allah Bapa mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus Kristus untuk menghadapi konsekuensi dari ketaatannya, yaitu apa? Hukuman, siksaan, salib yang sebenarnya dia tidak layak untuk menerima hukuman seperti itu. Tapi dia kuat, itu karena doa, ya. Nah sebaliknya, orang yang memilih untuk tidur saat akan menghadapi pencobaan, apa yang terjadi? Ya, ketika pencobaan itu datang, ketika dia menghadapi pencobaan, apa yang terjadi dengan orang itu, dengan Simon Petrus? Dia akhirnya menyangkali Tuhan. Dia jatuh di dalam dosa. Nah karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, ayo berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kamu tidak berbuat dosa saat dicobai, saat ada di dalam pencobaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada banyak orang yang tidak siap menghadapi pencobaan di dalam hidupnya. Pada waktu pencobaan itu datang, wujudnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi yang jelas namanya pencobaan itu sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat hati orang jadi tidak nyaman, bisa menjadikan orang khawatir, takut, ya, dan gentar. Nah orang yang tidak siap menghadapi pencobaan, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, reputasinya hancur, ya, karirnya hancur, bahkan rumah tangganya juga bisa hancur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mengabaikan doa, memilih tidur saat akan menghadapi pencobaan atau saat dalam menghadapi pencobaan atau pergumulan kehidupan yang berat. Nah saudaraku, sebaliknya ada orang-orang yang meskipun menghadapi ancaman, menghadapi tantangan yang berat dalam hidup mereka, tapi orang itu tetap semangat, orang itu tetap tenang, orang itu bahkan tetap produktif, ya, malah semakin berprestasi, ya, luar biasa. Ini membuat banyak orang heran. Orang menghadapi masalah, memiliki pergumulan berat seperti itu, kok bisa loh dia tetap tenang, kok bisa-bisanya tetap semangat, tetap produktif, bahkan malah berprestasi luar biasa. Lah kenapa orang bisa begitu? Ya, karena orang yang seperti itu menerima kekuatan ilahi dari Allah Bapa. Ya, setelah ia berdoa dengan tekun dan dengan bersungguh-sungguh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya berdoa. Sekalipun tidur itu memang penting, tapi berdoa itu tidak kalah penting. Terutama karena kita butuh kekuatan Tuhan, dan itu dimungkinkan kita memperolehnya lewat doa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 22 ayat 41 tadi, ayat 43, ayat 44, ya, dikatakan bahwa Yesus berlutut berdoa, ya. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Tuhan
diutus Allah ya, menampakkan diri kepada Yesus dan memberi kekuatan kepada Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga akan menerima kekuatan dari Allah, asal Bapak Ibu Saudara tekun di dalam berdoa. Saya menghimbau, mengajak saudara terus bertekun di dalam doa. Meskipun keadaan saudara pada hari-hari terakhir ini baik-baik saja, hari ini pun saudara merasa nyaman, aman, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi mari tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena yang namanya pencobaan itu bisa datang sewaktu-waktu, di saat yang tidak kita duga ya. Saat pencobaan itu datang, kita harus kuat. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Dengan berdoa. Mari kita terus bertekun di dalam doa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saat ini berdoa bersama. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sempurna, bahwa rencana dan karya Tuhan itu ajaib buat kita, dan mari kita berserah kepada Tuhan ya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, terus setia pada komitmen kami untuk taat kepada Allah Bapa. Bapa Surgawi, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami di dalam doa. Sekalipun pada hari ini keadaan kami baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang kami rasakan begitu mengancam ataupun berat, tapi tolonglah Tuhan supaya kami tetap berjaga-jaga melalui doa. Karena sewaktu-waktu pencobaan Kau izinkan terjadi menghampiri hidup kami kuat, kami siap menghadapinya, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tidak berbuat dosa saat kami menghadapi pencobaan. Haleluya. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami
terutama yang di hari-hari terakhir ini sedang menghadapi pencobaan, sedang mengalami pergumulan yang berat. Tolong Tuhan, anugerahi kekuatan ilahi sebagaimana Engkau ya Bapa menganugerahkannya itu kepada Yesus Kristus di Taman Getsemani waktu menghadapi pencobaan, waktu digoda, diuji komitmennya kepada Engkau. Saat ini Bapa, kami mohon supaya saudara kami yang dalam pergumulan berat diberikan kekuatan sehingga mampu menghadapinya tanpa harus berbuat dosa ataupun mengingkari komitmennya kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa Bapa di surga untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami bersyukur untuk Ibu Misih yang sudah Engkau sembuhkan sehingga pagi hari ini asam lambungnya kembali normal. Terima kasih Bapa, itu semua karena anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga Tuhan sudah menolong Pak Hendy dalam melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang kritis saat dioperasi, dan hari ini sedang menantikan pemulihan, mengalami proses pemulihan kesehatannya setelah operasi. Kami mohon pertolongan-Mu, Pak Hendy dapat pulih secara sempurna dan dapat beraktivitas dengan baik. Bapak Surgawi, Kau memberkati juga saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang bekerja, baik bekerja di rumah secara online, jualan secara online, ataupun bekerja di tempat kerjanya, di perusahaan ataupun di kantor, dimanapun bertugas. Tolong Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memampukan untuk berkarya, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Tuhan akan melindungi dalam setiap perjalanan, baik dari rumah ke tempat kerja ataupun ketika dalam perjalanan dinas atau dalam saat bertugas di tempat kerja. Tuhan memberkati juga ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, ibu-ibu yang mengajar sebagai guru. Tuhan berkati, Tuhan limpahi kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pendidik. Tuhan berkati anak-anak kami, cucu, keponakan yang saat ini sedang menjalani studi, dan terlebih pada bulan ini ataupun bulan depan akan menjalani ujian sebagai sarana atau proses yang harus ditempuh untuk kelulusannya. Tuhan akan memampukan mereka. Begitu juga yang akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Tuhan akan menolong saat menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, ataupun mereka yang SMP mau masuk SMA, yang SD masuk SMP, demikian juga yang dari TK masuk SD. Tuhan akan menolong semuanya. Begitu juga dengan biaya yang dibutuhkan, uang gedung, uang semesteran ataupun uang bulanan yang dibutuhkan, uang untuk membeli buku-buku juga, buku-buku pelajaran. Tuhan akan menyediakan, memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga saudara kami yang dalam pergumulan sakit, Bapak-bapak gembala sidang ataupun istri gembala sidang yang saat ini dalam pergumulan untuk sembuh dari penyakit. Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya sehat dan pulih kembali kesehatannya. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah bekerja, anak-anak muda, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, komitmennya untuk setia beribadah dapat terwujud. Begitu juga dalam mencari pekerjaan, ada di antaranya yang juga mencari pekerjaan. Tuhan akan tolong mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dia inginkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Sando dan keluarga yang pada akhir bulan ini harus mendapatkan uang untuk memperpanjang kontrak rumahnya. Berapapun yang dibutuhkan, mari Tuhan akan menolong menyediakannya, sehingga pada waktunya harus dibayar, semuanya sudah dibayar dengan lunas. Kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan aktivitas hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan pandangan kita kepada Allah Bapa. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan di dalam Roh Kudus yang menolong dan menyertai kita. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, usaha saudara, diberkatilah studi anak-anak, cucu saudara, diberkatilah pelayanan saudara, diberkatilah keluar masuk saudara. Terimalah anugerah, karena semuanya ini kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai di sini perjumpaan kita di dalam doa pagi. Sampai bertemu kembali besok pagi pukul 5 dalam doa pagi. Bapak Ibu Saudara, nanti sore ada pray and worship bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Duta Ilahi. Mari hadir di dalam ibadah pray and worship di Gereja Induk pukul 18 atau pukul 6 sore. Saya akan melayani menyampaikan firman Tuhan di dalam pray and worship nanti sore. Dan Bapak Ibu Saudara yang di luar kota, silakan bisa bergabung di channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Duta Ilahi Tulungagung. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.